Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randan, program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 4. Eh, Baik, di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul KKN di Desa Penari atau Kuliah Kerja Nyata di Desa Penari. Cerita ini sangat viral sekali, sangat laris sepanjang masa karena dalam satu hari film ini tembus 1 juta viewers, dalam 2 hari tembus 2 juta lebih viewers. Seperti itu. Terus cerita ini diambil dari kisah yang nyata yang ditulis oleh akun Twitter It's Simple Man pada tahun 2019. Cerita film ini sekarang sudah ditayangkan di media massa Telegram. Kalau kemarin-kemarin masih belum ada di semua media, cuman adanya di bioskop saja. Baik, kita langsung ke ceritanya saja ya teman-teman. Film ini diproduksi oleh MD Pictures dan diproduksi oleh Manoj Punjabi dan disutradarai oleh Alwi. Mohon izin kepada MD Pictures, saya akan sedikit mereview dari film ini. Film ini dikisahkan dari kisah yang nyata oleh mahasiswa yang akan melakukan kerja nyata atau KKN pada tahun 2009, dan mahasiswa ini masih angkatan 2006 kalau tidak salah, mahasiswa angkatan 2006 dan melakukan kuliah kerja nyata di 2009 untuk memenuhi kuliah akhirnya. Dan mereka menemukan salah satu tempat yang ada di Provinsi Jawa Timur, di Kota B, di Kecamatan titik-titik dan Desa titik-titik. Dan untuk nama kampus, desa atau kecamatan, teman-teman saya tidak akan menyebutkan untuk menjaga nama baik dan citra dari desa atau tempat tersebut, teman-teman. Terus kita langsung saja ke ceritanya biar tidak lama-lama. Cerita ini ada 6 mahasiswa yang ingin melakukan kuliah kerja nyata atau KKN. Nama mahasiswa tersebut ada Bima, ada Anton dan Wahyu untuk yang cowok. Yang cewek ada Nur, Widya, dan Ayu. Pada suatu hari mereka nyampe di tempat KKN-nya yang berada di tengah hutan. Desa ini berada di tengah hutan dan jauh dari jalan raya gitu teman-teman. Sekitar jarak 3 kiloan lah dari jalan raya kalau tidak salah. Di cerita ini pada suatu hari mereka nyampe dan menemui orang terbesar atau kepala desa yang ada di sana yang bernama Pak Prabu. Pak Prabu menyampaikan pesan kepada mereka untuk mereka tidak melakukan hal-hal yang aneh selama KKN, selama ada di sana, dan menjaga nama baik desa di sana. Pak Prabu juga menyampaikan di sana juga ada tempat-tempat yang tidak boleh dikunjungi kepada teman-teman mahasiswa. Namun pada suatu hari Bima dan Ayu melakukan hal-hal yang melanggar kode etik yang ada di sana sehingga menyebabkan keberadaan mereka terancam oleh jin lah, kalau di film namanya Badarauhia, jin yang ada di sana. Terus teman-teman mahasiswa sudah merasa tidak nyaman karena pada suatu hari, pada hari-hari mereka teman-teman mahasiswa banyak mendapatkan kejadian-kejadian yang aneh seperti itu. Namun saya tidak akan menyebutkannya karena di sini ceritanya sangat panjang. Terus kita langsung ke ceritanya. Setelah cerita selesai, setelah KKN selesai, setelah 4 hari Bima pun meninggal dunia, dan setelah 3 bulan kemudian Ayu pun juga meninggal dunia. Banyak pesan yang dapat kami terima dari film ini bahwa dimanapun kita berada, kita harus jangan melakukan hal-hal yang aneh, yang melanggar. Kita harus melakukan hal-hal yang baik dimanapun kita berada. Film ini sangat bagus dan sangat menarik, akan tetapi banyak hal yang masih kurang sama dengan ada sedikit hal yang kurang sama yang ditulis oleh Simple Man dengan cerita tersebut. Namun cerita ini sangat benar-benar nyata. Cerita ini nyata. Dan di sini saya juga mengkaitkan teori komunikasi massa, teorinya Little John dan Foss, karena kenapa di sini media massa sangat berdampak. Kenapa? Dari kita melihat saja film ini sangat laris sepanjang masa, dan di Pamekasan sendiri banyak orang yang antri untuk membeli tiket tersebut karena disinilah pengaruh efek dari media massa yang ditimbulkan sehingga orang bisa berantri-antri untuk menunggu film ini. Terima kasih.